Pemirsa, sangat wajar apabila ada seorang ibu yang merasa berkecil hati dan merasa terpukul ketika mengetahui bahwa anaknya tidak bisa bertumbuh dan kembang layaknya anak-anak seusianya. Apalagi ketika lahir, ia terlihat begitu sempurna. Dan pemirsa, narasumber kita kali ini dalam program Langkah Kecilku akan berbagi kepada Anda mengenai pengalamannya. Dan kita akan diajak untuk lebih mengenal lebih jauh lagi mengenai anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan cinta yang lebih banyak kepada mereka. Ikuti saya terus. Selamat siang, Mbak. Aku udah janji sama mamanya Raka mau ngobrol-ngobrol, Iya. boleh ya? Boleh. Ini aku ambil ya. Boleh. Oke, makasih ya, Mbak. Oh, iya, halo Mbak. Iya. Iya, apa kabar? Ngobrol-ngobrol ya? Baik. Iya, boleh. Mbaknya belum bilang makasih udah pergi. Nah, Mbak Susan boleh diganggu sedikit nih. Mungkin kita bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita mengenai pengalamannya Mbak Susan ya. Mungkin kita agak sedikit flashback dulu ke belakang. Gimana waktu itu Mbak Susan mengetahui ya, Raka ini memang cerebral palsy. Iya, betul. Seperti apa awalnya, Mbak? Awalnya sih dia terlahir normal. Kebetulan di umur dia 2 tahun, dia kena panas, kena infeksi. Infeksinya udah berat. Sampai infeksi itu nyerang ke otaknya dia. Dokter itu diagnosa akhirnya ensefalitis. Jadi dia ada radang otak, dia ada kerusakan di otaknya. Sampai akhirnya dia semua yang dia udah bisa tuh hilang semua. Oh gitu. Iya. Kenapa Raka? Kakaknya Raka udah mau main ya? Iya. Mau main dulu Raka? Biasanya main sama siapa nih? Sama atunya. Oh Atu. Oh Atunya. Boleh. Mungkin mau main sama Atu? Sama atu dulu ya? Mau? Iya. Oh iya, main sama Atu dulu. Dorong. Atu itu Dorong kakek pagi. ya? Iya. Oh iya, deket sekali ya sama kakeknya ya? Sama kakeknya, kalau lihat kakeknya tuh maunya main. Nah Mbak Susan, kalau kelihatannya kan memang benar ya, Raka itu terlihat normal gitu ya. Begitu lahir, memang secara fisik normal. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali, tapi itu awal mulanya karena ada panas tinggi, kejang, disertai kejang, dan terus infeksi. Infeksinya itu dari mana, Mbak Susan? Awalnya sih ketahuannya itu dia infeksi paru-paru. Nah mungkin karena si infeksinya ini udah berat, dia udah menyebar ke darah. Jadi si infeksinya ini nyampe ke otak. Jadi asumsi saya dia koma, kalaupun koma cuma sebentar, gak lama. Itu usia berapa Mbak Susan? 2 tahun 27 hari. Saat itu ditidurkan dan dibius untuk melakukan tindakan apa? Layaknya di ICU ya, ventilator dia masuk, terus dia ventilator? Iya, terus dibor di pembuluh darah besar di sini untuk masukin antibiotik, semua obat-obatan dari situ karena udah nggak mungkin lagi masuk lewat infus.
situ biasa semua alat pacu jantung, alat oksigen darah semuanya ditempel di badannya dia. Oke, jadi sampai sejauh itu fatalnya keadaan waktu itu yang membuat Raka itu harus masuk ICU dan itu ternyata dampak dari penyakit itu menyebabkan kerusakan otak. Betul. Kalau bisa dibilang apa ya, kayak kiamat gitu. Saya ngerasa saya baru punya anak satu. Saya bela-belain keluar dari kantor untuk handle anak itu sendiri. 6 bulan saya pegang dia. Cuma ternyata mungkin Tuhan ngasih, oke, nikmatin dulu nih segala macam yang dia bisa. Semuanya, kecerdasannya dia segala macam. Kalau saya nggak punya pegangan hidup, mungkin saya mikir bisa gila gitu kan. Apalagi begitu masuk ICU dengan kondisi semua selang masuk ke badannya dia. Kayaknya kalau misalkan saya mau teriak di situ, mau caci maki Tuhan gitu kan, saya mau lakukan. Cuma ya oke, mungkin memang garisnya Raka begini, garis hidup saya begini gitu. Cuma saya bisikin di telinganya dia. Saya bilang, kalau kakak kuat, mami tunggu kakak. Cuma kalau kakak udah nggak kuat, mami ikhlas. Sampai saya ngomong begitu. Jadi saya mikir, bukan saya sendiri yang berjuang di situ. Anak ini dalam kondisi begini juga, dia mau tenang mami. Aku pasti bisa bangun gitu. Aku ngelihat dari situ, oh oke. Ini anak sendiri juga punya semangat untuk mau bangun gitu kan. Ya udah, mulai dari situ aku juga tiap hari ketemu dia, mulai dia buka mata, nggak ngenalin siapa-siapa dengan kondisi seperti mayat hidup, nggak ngerasa bahwa di sekelilingnya ada papanya, ada maminya gitu, setiap hari gitu ngeliatin dia. Cuma apa ya, semangatnya itu yang bikin saya ikut semangat juga. Seperti apa sih Mbak contohnya gitu ya pelatihan yang diberikan untuk Raka? Mungkin kalau misalnya kita ngomong konteksnya belajar duduk, itu Raka didudukin di stroller atau duduk di tempat duduk yang nggak ada sandarannya sampai dia mau berusaha untuk bisa duduk sendiri dengan kekuatan tulang punggungnya dan lehernya, itu kayak apa?